Halo teman-teman, Nusantara Mah Film di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah film nominasi Oscar berjudul Troy. Adalah sebuah film perang, laga dan romans yang tayang perdana 14 Mei 2014. Naskah film ini ditulis oleh David Benioff dan Homer, kemudian digarap oleh Wolfgang Petersen. Berdurasi 196 menit, film ini menceritakan tentang perang Troya, namun akan berfokus dari sudut pandang tokoh utama, yakni Achilles, sang prajurit terbaik yang pernah dimiliki oleh Yunani. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun, pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. "3.200 tahun lalu, di daerah Yunani terjadi perebutan kekuasaan antar kerajaan. Agamemnon, raja dari kerajaan Mesenia, memaksa semua kerajaan di daerah Yunani untuk beraliansi dengan kerajaannya. Di sisi lain, adik Agamemnon, yakni Menelaus, yang merupakan raja dari kerajaan Sparta, memilih berdamai dengan kerajaan Troya, saingan Yunani yang sedang tumbuh. Di masa ini lahir seorang prajurit terbaik Yunani, yakni Achilles, yang dipercaya anak dari seorang dewa. Tapi Achilles ini sangat tidak menyukai Agamemnon sebagai raja. Siang itu, pasukan Agamemnon akan menyerang kerajaan Tesali, yakni kerajaan terakhir di Yunani yang belum ia takluki. Agamemnon menawarkan kesepakatan jika prajurit Tesali bisa mengalahkan prajurit terbaik dari Mesenia, maka Agamemnon akan melepaskan kerajaan Tesali. Tawaran ini diterima oleh raja dari Tesali. Boagrius, prajurit terbaik dari kerajaan Tesali, berbadan besar dan kekar, tampil diiringi sorak meriah dari pasukannya. Sedangkan kerajaan Mesenia mengutus prajurit terbaiknya Achilles. Namun, kala itu Achilles tidak berada dalam pasukan. Achilles ternyata sedang beristirahat pulas di kampnya karena semalam ia baru saja selesai ganti oli dengan 2 orang gadis. Dijemput oleh seorang remaja, Achilles akhirnya datang untuk bertarung. Seperti biasa, Achilles mengalahkan lawannya dengan 1 ayunan pedang, dan membuat semua prajurit Tesali takut melihat sosok Achilles. Berpindah ke pelabuhan Sparta, kala itu Raja Sparta, Menelaus, tengah menjamu pangeran Troya, yakni pangeran Hektor dan pangeran Paris. Menelaus memiliki istri yang sangat cantik, yakni Ratu Helen. Di tengah pesta nan meriah, terlihat bahwa Menelaus adalah tipe raja yang haus akan pengencorotan dan tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Helen yang bosan dengan pesta, memilih beristirahat di kamarnya. Namun tak disangka ternyata pangeran Paris mengikutinya masuk ke dalam kamar, persis seperti malam sebelumnya. Tak tahan akan godaan, akhirnya mereka pun melakukan hal yang diinginkan. Dan mereka pun melakukan pertemuan antar kelamin. Pangeran Hektor sadar akan tingkah adiknya. Namun karena rasa sayang yang amat besar kepada adiknya, Pangeran Hektor memilih menyembunyikan hal tersebut. Puas akan jatah malam ini, Pangeran Paris pun keluar dari kamar Ratu Helen. Keesokan harinya, pasukan Troya berlayar kembali menuju rumah mereka. Di atas kapal, Pangeran Paris memberitahukan kakaknya bahwa dia telah membawa kabur Ratu Helen bersama menuju Troya. Hal ini akhirnya diketahui oleh Raja Menelaus karena seorang nelayan melihat Ratu Helen menaiki kapal pasukan Troya bersama dengan Pangeran Paris. Terjadi perdebatan antara Hektor dengan Paris. Hektor yang awalnya ingin mengembalikan Helen ke Sparta mengurungkan niatnya karena Paris bersikeras rela mati demi Helen. Di sisi lain, Menelaus pergi ke kerajaan Mesenia untuk bertemu kakaknya, Raja Agamemnon, agar Agamemnon membantu kerajaannya merebut kembali Ratu Helen. Agamemnon yang sudah dari lama berambisi ingin merebut kekuasaan dari kerajaan Troya, memanfaatkan hal tersebut untuk membawa semua pasukan Yunani menyerang kerajaan Troya. Persiapan pun dilakukan.
Penasehat kerajaan memperingati Agamemnon agar tidak ceroboh, karena sudah 1 abad terakhir, kerajaan Troya belum pernah kalah perang. Dan penasehat kerajaan meminta Agamemnon untuk mengikut sertakan Achilles dan pasukan Myrmidonnya dalam perang ini. Buat info aja, pasukan Myrmidon ini adalah pasukan khusus yang dimiliki oleh bangsa Yunani kala itu, layaknya Kopassus di kubu pasukan TNI. Karena hubungan yang tidak baik antara Agamemnon dengan Achilles, akhirnya penasehat mengutus pasukan ke kerajaan Ithaka untuk meminta Raja Odysseus membujuk Achilles. Dan pasukannya ikut serta dalam perang ini. Kenapa harus Odysseus? Karena hanya Odysseuslah orang yang dihormati oleh Achilles. Ditemui di kuil Phthia, Achilles sedang berlatih pedang dengan sepupunya Patrolus. Odysseus pun berhasil membujuk Achilles untuk ikut serta berperang. Achilles menemui ibunya untuk meminta izin sebelum berperang. Tak tanggung-tanggung, pada perang yang bersejarah ini, pasukan Yunani membawa 50.000 prajurit yang diangkut menggunakan 1.000 kapal perang. Berpindah ke kerajaan Troya, semua penduduk kerajaan bersukacita menyambut kepulangan pasukan Troy. Raja Priam menyambut semua orang yang pulang termasuk Ratu Helen yang diculik Pangeran Paris. Tak lupa, sepupu dari Pangeran Hektor dan Pangeran Paris, yakninya Briseis, menyambut kepulangan mereka. Briseis ini adalah seorang pendeta perempuan, layaknya biarawati, dan nantinya akan sering tampil pada film ini. Di tengah perbincangan dengan Pangeran Hektor, Raja Priam terlihat sangat menghormati para dewa, terutama dewa Apollo, karena ia mempercayai kejayaan Troya selama ini adalah berkat dari perlindungan dewa Apollo. Di kamarnya, Pangeran Paris berencana kabur dengan Helen. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Helen. Terlihat di sini bahwa Pangeran Paris masih labil dan tidak bertindak layaknya seorang pangeran seperti yang kakaknya lakukan. Mengetahui pasukan Yunani akan menyerang, pasukan Troya pun bersiap diri membentuk pertahanan di bibir pantai. Mempersiapkan segala peralatan perang mulai dari pedang, tombak, tameng, dan tak lupa pula para pendeta meminta pertolongan kepada para dewa. Hari yang ditakuti kerajaan Troya pun datang. Pasukan Yunani dengan 1.000 kapal perangnya telah terlihat dari bibir pantai. Achilles dengan pasukan Myrmidonnya menggunakan kapal yang identik dengan layar hitam menyerang pertahanan Troya terlebih dahulu. Di kerajaan Troya, semua prajurit mempersiapkan diri dan penduduk kerajaan diungsikan ke tempat yang aman. Achilles yang sangat menyayangi sepupunya meminta Patrolus untuk menjaga kapal dan tidak ikut bertempur. Terlihat di sini Patrolus kesal akan tingkah Achilles. Pasukan Achilles sendirian menyerang pertahanan pantai Troya. Tentu saja mereka menjadi target panah dari pertahanan Troya. Tak kehabisan akal, Achilles membentuk pertahanan dan berhasil menghabisi pertahanan pantai Troya. Pasukan Yunani yang menonton dari kapal pun bersorak akan kehebatan Achilles dan pasukannya. Dan di sini, Raja Agamemnon semakin tidak senang kepada Achilles. Tak beberapa lama setelah pertahanan pantai Troya dikalahkan oleh Achilles, pasukan bantuan Pangeran Hektor dan pasukan berkudanya pun datang. Pada serangan pertama ini, Achilles memperlihatkan kepiawaiannya dalam berperang. Achilles menusuk, membelah, bahkan membunuh lawannya dengan lemparan tombak dari kejauhan. Sadar akan kekalahannya, pasukan pertahanan pantai Troya pun mundur kembali ke kerajaan. Di pintu kuil, Eudoros, salah satu prajurit Myrmidon, merasa takut karena pasukan Myrmidon melakukan pembunuhan di depan patung dewa Apollo. Achilles yang tak takut pada dewa memenggal kepala dari patung dewa Apollo tersebut. Pasukan berkuda Pangeran Hektor pun datang ke kuil dan ingin menghabisi pasukan Myrmidon. Tapi di dalam kuil pasukan Myrmidon telah bersembunyi dan berhasil membantai habis pasukan Pangeran Hektor. Setelah pasukannya dibantai, Pangeran Hektor yang terkepung, beruntung Achilles berbaik hati dan melepaskan Pangeran Hektor. Selesai berperang, Eudoros yang paham Achilles hobi melakukan pengencuratan telah mempersiapkan seorang pendeta perempuan yang mereka temukan saat memasuki kuil.
Dan ternyata pendeta itu adalah Briseis, sepupu dari Pangeran Hektor. Siang harinya semua raja Yunani berkumpul dan memberikan penghormatan di kapal Raja Agamemnon. Sadar akan kedatangan Achilles, Agamemnon pun memerintahkan semua orang untuk keluar. Achilles yang memang dari awal tidak menyukai Agamemnon mengatakan bahwa ia berperang bukan demi Agamemnon, melainkan agar setelah perang ini namanya akan menjadi sejarah dan diingat semua orang. Agamemnon memperolok Achilles. Ternyata ia juga menculik Briseis dari camp Achilles untuk dijadikan budak. Merasa telah dihina Agamemnon, tanpa takut Achilles pun memperingati pengawal raja untuk membebaskan Briseis. Dan hampir saja Achilles menghabisi Agamemnon. Tapi di sini Briseis menghentikan pertarungan tersebut. Sebelum Achilles pergi, ia mengancam dan membuat Agamemnon takut. Anjir, ini orang gak ada takutnya, bahkan seorang raja saja berani dia ancam. Berpindah di Troya, semua penasehat dan anggota kerajaan sedang menyusun rencana untuk bertahan. Namun, Pangeran Paris malah mengatakan bahwa besok dia akan menantang duel Raja Menelaus untuk menentukan siapa yang layak untuk memiliki Helen. Keesokan harinya, 1.000 prajurit Troya telah bersiap menghadapi 50.000 prajurit Yunani. Namun di sini, pasukan Myrmidon tidak ikut serta berperang karena Achilles kesal dengan tingkah Agamemnon pada hari sebelumnya. Sebelum pertempuran terjadi, Pangeran Paris menantang Raja Menelaus untuk berduel sesuai ucapannya semalam. Tantangan pun diterima. Pangeran Paris yang dibekali pedang Troya oleh Raja Priam tetap saja kalah dari Raja Menelaus, karena Pangeran Paris ini sebenarnya tidak berpengalaman dalam bertempur. Di saat Menelaus akan memenggal Paris di kaki Pangeran Hektor dengan naluri melindungi adiknya, secara tiba-tiba Pangeran Hektor menusuk Raja Menelaus. Melihat hal itu, Agamemnon pun memerintahkan prajuritnya untuk menyerang. Perang pun akhirnya pecah. Pasukan Yunani bergerak menyerbu pertahanan pasukan Troya. Namun di sini, karena kurangnya perhitungan dari Raja Agamemnon, pasukan Yunani ternyata berada dalam jangkauan pemanah pasukan Troya. Di tengah perang, Pangeran Hektor berhadapan dengan algodonya Yunani, yaitu Ajax. Dengan kepiawaiannya, Pangeran Hektor berhasil menusuk Ajax berkali-kali hingga Ajax tewas. Akibat setengah dari pasukan Yunani dibantai pemanah Troya, pasukan Troya berhasil memukul mundur pasukan Yunani menuju bibir pantai. Malam harinya, para raja Yunani berkumpul untuk mempersiapkan rencana, dan mereka ingin Achilles dan pasukan Myrmidonnya ikut serta pada serangan berikutnya. Sadar bahwa Achilles kesal, Agamemnon pun mau untuk memberikan kembali Briseis kepada Achilles. Bermodal sebatang besi, Achilles berhasil menyelamatkan Briseis yang akan digenjot oleh prajurit Agamemnon. Dan di sini, terlihat para prajurit sangat takut dengan sosok Achilles. Malam harinya, Briseis yang berniat menggorok Achilles tiba-tiba luluh dengan pesona Achilles, dan malah mereka melakukan pertemuan antar kelamin. Meskipun telah mendapatkan servis rutin dari Briseis, namun hal itu tetap saja tak mengubah pemikiran Achilles untuk tidak mengikut sertakan pasukannya dalam penyerangan. 2 malam setelah kekalahan pasukan Yunani, secara tiba-tiba pasukan Troya melakukan serangan fajar dengan menggunakan teknik serangan bola api raksasa. Serangan itu pun berlangsung hingga pagi. Saat matahari mulai menyingsing, secara tiba-tiba Achilles dengan pasukan Myrmidon datang. Kedatangan sosok Achilles akhirnya mengembalikan api semangat pada pasukan Yunani. Di tengah pertempuran, Achilles berduel dengan Pangeran Hektor, dan hal ini sontak menjadi tontonan semua prajurit, layaknya pertarungan gladiator yang menentukan pemenang pertempuran. Tak disangka, Pangeran Hektor berhasil menggorok leher Achilles, dan sontak semua prajurit Yunani terdiam melihat sang dewa perang telah kalah. Namun saat membuka helm Achilles, ternyata yang bertarung tadi bukanlah Achilles, melainkan sepupunya Patroclus yang mirip dengan Achilles. Setelah pertarungan itu, di depan camp, Eudorus hampir saja dibunuh oleh Achilles
yang marah mendengar sepupunya telah mati digorok Pangeran Hektor. Berpindah ke Troya, Pangeran Hektor yang sadar bahwa Achilles akan murka, memberi arahan kepada istrinya nanti agar pergi ke Gunung Ida melalui jalur rahasia jika Troya dikalahkan. Keesokan paginya, Achilles yang tak dapat membendung emosi lagi, seorang diri datang ke depan kerajaan Troya. Achilles meneriakkan nama Pangeran Hektor, menandakan ia menantang Pangeran Hektor untuk berduel membalas kematian Patrolus. Duel pun berlangsung sengit. Hektor dan Achilles menunjukkan kepiawaian mereka satu sama lain. Saling pukul, tusuk, hingga hantaman pun dilakukan. Achilles yang sangat berpengalaman berperang dan mempunyai kekuatan layaknya 1000 prajurit Spartan bisa menusuk jantung dari Pangeran Hektor. Tak cukup sampai di situ, Achilles menyeret tubuh Pangeran Hektor menuju kamp peristirahatannya. Raja Priam yang melihat hal tersebut pingsan karena tubuh anaknya diseret oleh Achilles. Di malam hari, tak disangka Raja Priam sendirian datang ke kamp Achilles. Mencium tangan kiri dan tangan kanan Achilles, memohon belas kasihan agar dia bisa mengambil kembali tubuh Pangeran Hektor, sehingga Pangeran Hektor dimakamkan dengan layak. Dengan kebijaksanaan, Achilles memberikan tubuh Hektor kepada Raja Priam dan membebaskan Briseis untuk kembali bersama Raja Priam ke kerajaan Troya. Kejadian Achilles yang bertemu dengan Raja Priam membuat Agamemnon semakin ingin menghabisi Achilles, karena dengan lancang bersepakat dengan lawan perangnya. Untuk menghormati adat berduka atas Pangeran Hektor, selama 12 hari pasukan Yunani tidak menyerang Troya. Namun, setelah 12 hari berlalu, ternyata pasukan Yunani memilih pergi dari pantai Troya dengan meninggalkan satu patung kuda raksasa. Pangeran Paris berkata agar patung itu harus dibakar. Namun penasehat kerajaan mengatakan agar patung itu dibawa ke dalam kerajaan untuk hadiah kepada Dewa Apollo yang masih melindungi kerajaan Troya. Dan Raja Priam pun setuju dengan penasehat kerajaan. Sekali lagi kita diperlihatkan anjing yang terlihat di awal film. Di sisi lain, seorang prajurit Troya melihat 1000 kapal Yunani terparkir di balik bukit sebelah pantai kerajaan. Namun saat akan kembali dan melapor kepada raja, prajurit tersebut terbunuh terkena anak panah. Tak disangka malam harinya, Odysseus, Achilles dan pasukan Myrmidon keluar dari patung kuda raksasa tadi dan membuka pintu gerbang kerajaan Troya agar pasukan Yunani yang lain bisa masuk. Pinter banget ini triknya. Penasihat kerajaan sih ngeyel dibilangin, bakar aja patungnya, ini nggak malah dibawa ke dalam kerajaan. Setelah mendapat tanda, semua pasukan Yunani pun bergerak, memasuki kerajaan Troya, membunuh para rapat prajurit, menghancurkan semua yang mereka lewati. Di sisi lain, Achilles berjalan terlebih dahulu memasuki kerajaan, agar bisa menemukan dan menyelamatkan Briseis dari amukan pasukan Troya. Dalam sekejap, kerajaan Troya langsung amburadul. Semua orang dibunuh, harta mereka dirampas, dan tempat tinggalnya dibakar. Raja Priam yang terbangun, kaget, sedih, marah, semua perasaannya campur aduk saat melihat kerajaannya telah dibantai. Istri Pangeran Hektor mengajak Paris dan Helen untuk mengungsi ke terowongan seperti yang dikatakan oleh Pangeran Hektor sebelumnya. Pasukan Yunani pun berhasil memasuki ruangan raja. Penasehat kerajaan yang tadi ngeyel agar patung kuda dibawa ke dalam kerajaan dilempar dari ketinggian. Achilles masih berlari mencari keberadaan Briseis. Sedangkan di dalam kuil kerajaan, Raja Priam dibunuh oleh Raja Agamemnon. Di detik terakhir kehidupannya, Raja Priam memohon agar anak-anak dan orang yang tak bersalah untuk tidak dibunuh. Briseis ternyata berhasil ditemukan oleh Agamemnon, dan di sini Briseis menusuk leher Raja Agamemnon menggunakan pisau yang ia sembunyikan. Saat akan dibunuh oleh pengawal Agamemnon, Achilles datang untuk menyelamatkan Briseis. Tak berselang lama, saat Achilles dan Briseis berpelukan, Pangeran Paris datang dan seketika memanah Achilles berkali-kali. Namun di sini Achilles masih bisa bertahan hingga akhirnya Achilles mati dalam keadaan damai dan Briseis pun pergi dengan Paris
tepat sebelum pasukan Yunani datang. Pasukan Yunani terdiam berduka melihat Achilles, sang prajurit terbaik Yunani, telah mati. Lalu kita diperlihatkan di kaki Gunung Ida, terlihat anggota kerajaan yang selamat berjalan menuju Gunung Ida. Film diakhiri dengan upacara kematian Achilles, sang dewa perang, dan film pun selesai.